Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan memulai kegiatan kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di mana dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan, ada doa-doa yang saat ini saudara naikkan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah lama saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, sebenarnya Bapa kita rindu menjawab doa kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia mau mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita, sedangkan Tuhan juga rindu menjawab doa kita, seharusnya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saat ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya jawaban doa tersebut kita alami, kita terima dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan kerinduan supaya melalui renungan ini saudara hidup seperti prinsip firman Tuhan dan saudara akan mengalami jawaban doa, sehingga saudara akan menyaksikan untuk jadi kekuatan, jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu satu saat mendengar, membaca kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, silahkan dituliskan saudara di kolom komentar video di channel ini untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk meneguhkan yang lain bahwa Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?"
Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya ini dia bukan orang keturunan Yahudi, dia non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa saudara, bahwa Cornelius ini mengalami pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Dan akhirnya yang saya rindu kita belajar adalah ayat 4, di mana malaikat Allah datang kepada dia dan memberi pesan kepada dia bahwa doanya sudah sampai kepada Allah dan Allah mengingat dia. Artinya Tuhan menjawab doa Cornelius. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Cornelius, saudara. Pergumulanmu, bebanmu, doa-doamu yang sudah lama engkau doakan, saya percaya setiap kita rindu jawaban dari Tuhan. Cornelius mengalaminya. Yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Cornelius, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Cornelius sehingga dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ini non-Yahudi, saudara, bukan keturunan Israel. Kalau dia pun bisa mengalami jawaban Tuhan, maka hari ini kita juga sama. Setiap kita bisa mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang menjadi permasalahannya yang perlu kita renungkan, saudara, adalah bagaimana dia menjalani hidupnya untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia dan menyampaikan bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Kita lihat bersama, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, ia saleh. Saudara, sekali lagi, dia ini seorang perwira. Dia kepala pasukan. Artinya dia orang terhormat, dia orang yang berjabatan. Tetapi orang yang terhormat, orang yang punya jabatan seperti itu, hidup dalam kesalehan. Itu yang di zaman ini sulit ditemukan, saudara. Orang-orang yang sukses, orang berhasil, orang yang punya jabatan, tetapi hidup dalam kesalehan, itu yang sulit ditemukan. Itu sebabnya sulit menemukan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat sulit untuk hidup dalam kesalehan di zaman ini. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Begitu banyak tantangan yang menjatuhkan, menghancurkan hidup dalam dosa. Hari ini saya merindu kita merenungkan hidup kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu siapa saudara. Saya tidak tahu saudara orang sukses, orang berjabatan, atau siapapun saudara hari ini. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa saudara kalau dia juga menjawab doa Cornelius. Apapun pergumulan saudara, Allah akan menjawab doa saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jalan kehidupan seperti yang dijalani oleh Cornelius sedang kita jalani hari ini, yaitu hidup dalam kesalehan. Apapun situasinya, dimanapun kita hidup, dalam dunia apapun kita hidup hari ini, seberapa kotor pun di sekeliling kita, tetapi kita tetap hidup dalam kesalehan. Sama seperti Cornelius, dia ada mungkin di lingkaran para pejabat yang pada waktu itu mereka tidak, hanya Cornelius mungkin yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya yang adalah pejabat-pejabat, atasannya dan sebagainya, mereka penyembah-penyembah berhala, saudara. Mereka bukan penyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi lingkungan seperti itu, Cornelius tampil hidup saleh. Cornelius tampil hidup benar, sehingga wajar dia mendapat perlakuan khusus. Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian menyampaikan pesan, Cornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan menjawab engkau, Tuhan mengingat engkau.
karena dia orang yang berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Demikian juga hari ini saudara, kalau saudara rindu doa saudara menjamah hati Tuhan, bukan kuatnya doa saudara yang menentukan, bukan panjangnya doa saudara yang menentukan, bukan indahnya kata-kata doa saudara yang menentukan, tetapi di samping itu semua, apakah saudara hidup dalam kebenaran kesalehan atau tidak. Karena orang yang akan mendapat perlakuan khusus, menyentuh hati Tuhan, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan doa yang dikemas dengan begitu indahnya, tetapi doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini kita rindu doa kita dijawab. Itu sebabnya jalanilah hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa saudara, Kornelius ini bukan hanya hidup benar, tapi lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya apa saudara? Bahwa ia juga memimpin keluarganya untuk hidup benar, untuk hidup takut Tuhan. Dia juga bisa memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada orang yang berjuang untuk hidup benar, tetapi dia tidak peduli keluarganya hancur. Ada yang seperti itu saudara. Ada yang merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, tapi cara dia itu membuat bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Ada banyak juga yang seperti itu. Tapi Kornelius berbeda saudara. Dia hidup benar dan dia juga mampu memimpin, membimbing, mengarahkan keluarganya untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar akhirnya doanya menjamah hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan, doamu dijawab Kornelius. Dia jalani hidup benar, dia pimpin keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang berjuang hidup benar sekalipun sulit? Kalau saudara mungkin berkata, sulit pendeta, sulit untuk hidup benar di zaman ini. Kornelius lebih sulit saudara. Dia hidup di bangsa yang tidak percaya Tuhan, di bangsa yang menjadi penyembah berhala. Dia menjadi pejabat di bangsa yang menjadi penyembah berhala, tapi dia bisa posisikan hidupnya saleh benar di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa pimpin keluarganya untuk hidup saleh dan benar. Bayangkan saudara, itu yang terjadi, itu yang dijalani oleh Kornelius dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, sehingga akhirnya doanya dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, sekali lagi ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita lihat ayat yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu." Sedekah apa yang dia lakukan saudara? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi waktu itu ia memberi banyak sedekah, dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan. Jadi korbannya itu adalah korban yang disadari bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan, karena dia lakukan itu untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya doa dan sedekahnya itu naik ke hadapan Allah. Jadi bagaimana sehingga Kornelius ini menerima jawaban doa? Karena dia orang yang baik saudara. Dia suka berkorban, dia suka menolong, dia suka membantu. Dia seorang yang berjabatan tinggi, dia punya gaji, dia punya uang masuk, dan mungkin uang masuknya itu berlebih, sehingga dia gunakan itu untuk menolong orang lain, atau mungkin juga pas-pasan. Tapi yang jelas di sini, firman Allah mencatat bahwa dia banyak bersedekah, dia banyak memberi, dia banyak menolong, sehingga akhirnya sedekahnya itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kerinduan untuk berkorban?
Ataukah hari ini, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, hati kita sudah sangat tumpul untuk berkorban. Hati kita sudah sangat pelit untuk berkorban. Yang dirugikan kita sendiri, saudara. Karena ketika kita tidak mau menolong, ketika hati kita tidak bisa menolong orang lain, tidak dipenuhi kasih untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena doa kita yang tidak akan dijawab. Karena doa yang disertai dengan kebaikan, doa yang disertai dengan kerelaan menolong, doa yang disertai dengan kerelaan memberi, berkorban, itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan secara khusus datang kepada Kornelius. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga Kornelius ini mengalami jawaban doa? Karena dia berdoa dan juga dia orang yang baik, suka menolong, suka berkorban. Dan yang terakhir, saudara, masih ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang terakhir, saudara, kenapa doanya dijawab? Karena dia memang orang yang senantiasa berdoa. Banyak orang yang baik, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak hidup dalam doa. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengalami jawaban doa. Tetapi selain hidup dalam kebenaran, hidup beribadah, selain hidup rela berkorban, menjadi orang baik, suka memberi, suka berkorban, suka menolong, tetapi Kornelius ini juga orang yang senantiasa, selalu, biasanya, konsisten hidup berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya doanya dijawab. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kita hidup senantiasa berdoa kepada Allah? Adakah kita hidup konsisten hidup berdoa kepada Allah? Kalau kita orang-orang yang konsisten hidup berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya percaya, saudara rindu, saya rindu, doa-doa kita dijawab. Dalam bisnis saudara, saudara rindu doamu dijawab. Di tengah keluarga, masa depan, dalam ekonomi, atau dalam apapun itu, engkau rindu doamu dijawab. Untuk kita mengalami jawaban doa, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesalehan. Biarlah kita juga mempengaruhi sekeliling kita, keluarga kita, untuk mereka hidup benar dan saleh. Yang kedua, jadilah orang baik yang suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Untuk pekerjaan Tuhan, jadilah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Supaya saudara akan melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Dan kemudian yang terakhir, senantiasalah berdoa. Mungkin sampai detik ini doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Diberkatilah kehidupan saudara. Saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Namun sekali lagi, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, di mana saudara akan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Saudara akan senantiasa suka memberi, suka menolong, suka berkorban. Jadilah orang baik. Dan kemudian yang terakhir, saudara harus selalu berdoa. Maka saudara akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan terapkanlah firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa
buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala
persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.